Selamat malam, Kak. Salah, selamat siang ya, Kak Ronald ya. Ya, siang. Ya, apa kabar Kak? Baik. Baik, baik. Sekarang di S2 ya, Kak ya? Di mana Kak sekarang S2? Di Jerman, di Jerman, oke. kotanya namanya Weimar. Oke. Kak, bisa minta tolong, saya minta waktunya sebentar dari Kak Ronald. Saya ingin tanya-tanya sedikit tentang sejarah dan histori Kakak mengikuti Olimpiade itu gimana? Boleh? Ya, Ya. boleh. Jadi, kalau sejarah mengikuti Olimpiade, sejujurnya pertama kali sih ikut Olimpiade juga lebih ke arah karena coba-coba aja sih di sekolah sama teman-teman. Jadi, mungkin juga prosesnya mirip sama yang teman-teman jalani sekarang, yaitu dilihat nilainya bagus, diajak untuk ikut lomba, terus diadakan pelatihan. Nah, terus mengikuti proses sampai ikut lomba, akhirnya sampai tingkat nasional. Oke. Nah, itu pertama mulainya dulu di SMP kelas 8. Itu ikut matematika dulu awalnya. Terus setelah lulus SMP, kelas 10 ikut matematika lagi, dapat medali perunggu lagi. Terus akhirnya ikut pelatnas. Nah, di pelatnas itu baru dapat materi-materi tingkat lanjutan juga. Cuman karena emang pelatnas itu untuk seleksi untuk tingkat internasional juga ya. Jadi di situ di prosesnya itu terseleksi dan ternyata ada keputusan dari tim Tominya, tim Olimpiade Matematikanya, bahwa yang sudah ikut pelatnas tahap 2 itu nggak boleh ikut OSN lagi, nggak boleh ikut OSN Matematika. Nah, akhirnya bingung, daripada kelas 11-nya nggak ikutan, nggak ikut apa-apa, padahal teman-teman semuanya ikutan nih. Daripada nggak ikut, coba pindah mata pelajaran aja ke komputer. Karena kebetulan waktu itu juga komputer dari sekolah nggak ada, cuma satu kayaknya. Jadi masih ada slot lah untuk komputer, jadi akhirnya ada kesempatan, oke, coba aja komputer. Ternyata bisa juga mempelajari komputer juga dari nol sebenarnya sih. Ya sebenarnya kalau dari nol ya konsep berpikirnya sudah pernah dapat sebelumnya, cuman teknis dan formalnya baru waktu mau OSK itu. Gitu. Nah, dulu Kakak ada kesulitan nggak tiba-tiba pindah bidang nih? Kalau kesulitan sih sebenarnya lebih ke arah kesulitan karena sebenarnya konsep berpikirnya itu mirip antara matematika sama komputer. Banyak yang mirip, banyak topik yang di matematika itu komputer juga perlu. Cuman memang menyesuaikan aja sama kondisi yang baru sih. Oke. Dan ternyata lumayan nyaman sama di komputer juga, jadi akhirnya bisa juga sih di komputer. Oke, dulu pindah komputer itu udah tahu kalau misalkan banyak yang mirip atau emang coba-coba atau pindah komputer karena slot yang tersisa cuma komputer? Kalau slotnya sih aku nggak inget, cuman yang pasti slotnya ada komputer. Maksudnya aku nggak inget slotnya yang mata pelajaran lain. Cuman kalau dari guru di sekolah dulu bilangnya yang mendekati sama matematika sih pilihannya fisika atau komputer. Sedangkan kalau fisika kan lebih jadi banyak yang perlu dihafalkan juga. Ya at least menghafalkan rumus, menghafalkan paling nggak itu ada lah benda-benda langit yang harus dihafalkan misalnya. Iya. Nah itu kan tetap pasti ada. Sedangkan kalau komputer lebih banyak konsepnya sih sebenarnya jadinya. Oke. Dan konsepnya nggak banyak tapi dalam gitu. Oke, ada pengalaman nggak yang cukup berkesan selama menjalani kompetisi mulai dari tingkat kota, provinsi hingga nasional, yang mungkin cukup menarik untuk diceritakan? Wah, sudah lama apa ya? Kok di pelatnas kayak atau apa gitu? Kalau di pelatnas sih, mungkin yang paling menarik itu dulu pelatnasnya terjadinya itu waktu Gunung Merapi meletus. Oke. Mungkin itu yang menarik itu sih. Akhirnya jadi di mana emang? Di Jogja ya dulu ya? Di Jogja. Merapinya kan juga di Jogja juga, daerah Jogja. Jogja dekat sudah mengarah ke Jawa Tengah. Cuman waktu itu sih kondisinya dekatnya itu sampai
Jadi tempat penginapan pelatnasnya itu yang aslinya ada kolam renangnya sampai pagi itu tiba-tiba warnanya abu-abu, tiba-tiba warnanya coklat. Itu karena kena debu dari Merapi, gitu. Dan ya karena kan pelatnas, jadi kita anak-anak ini nggak ada yang mengikuti berita, nggak ada yang lihat TV, akhirnya ya nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba kolamnya warna hitam, kan kaget. Ternyata baru tahu, setelah itu baru dikasih tahu dari panitia juga kalau ini ada Gunung Merapi sedang krisis, cuman ya harusnya di daerah situ masih belum sampai tersedia apa-apa. Ya untungnya juga memang sampai akhir sih nggak tersedia apa-apa. Oke Kak, saya mau tanya lagi. Kalau misalkan Kakak mengulang waktu kembali ke SMA ya, Kakak akan milih bidang matematika atau komputer? Kok misalkan disuruh pilih salah satu? Kalau dari awal berarti ya? Iya, kalau dari awal dulu ya. Mungkin sih kalau dari awal, karena sekarang juga akhirnya setelah SMA kan aku kuliah juga akhirnya informatika, masuk ke komputer juga, nyemplungnya di komputer juga. Mungkin kalau disuruh milih, mungkin milihnya komputer sih. Cuman memang ya mungkin terlambat aja diperkenalkannya ya ke komputer dulu aku. Gitu. Oke. Baik, Kak, terakhir ada nggak pesan 1-2 kata aja kepada siswa-siswa yang akan mengikuti ke SMK bidang matematika atau komputer mungkin? 1-2 kata aja. Latihan, gitu aja. Iya, karena dua-duanya sih kuncinya itu. Ya kayak tadi aku bilang lah, komputer itu teorinya nggak banyak. Maksudnya yang harus dihafalkan nggak banyak. Tapi dalam. Kalau sudah paham sekali, latihannya itu bisa bertahun-tahun kok. Latihannya bisa terus-terusan kok. Oke. Jadi latihan. Oke. Baik, latihan ya Pak ini ya. Yes. Baik, terima kasih Kak Ronald atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga telah sharing-sharing pengalamannya. Mungkin bagi yang menonton nanti akan mendapatkan sebuah insight dari pengalaman Kak Ronald yang nyebrang dari bidang matematika ke bidang komputer. Bidang apapun. Oke. Baik, terima kasih Kak Ronald atas waktunya. Selamat siang dan good luck juga S2-nya di Eropa. Terima kasih, bye-bye. Sama-sama, bye.